Terus kesibukannya ya saya memiliki beberapa usaha, ada pet shop, terus ada health health consultant, terus kita juga ada cairan pembersih juga, ada alat safety juga, jadi komplit lah. Wah, jadi teman-teman banyak nih Bro Teddy bisnisnya. Menginspirasi kan? Bukan cuma masalah langsing doang, tapi secara kehidupan juga menginspirasi gitu. Nah, ini Amin. ada teman-teman juga yang baru join nih, ada Ko Edi, Edi Jo kalau masih ingat Bro Teddy. Bro Teddy katanya suaranya bergema. Feedback ya, Apa coba lo cepat cepot headset? coba ya. Mm-mm. Oke, iya. Halo yang baru gabung. Gimana? Jadi Masih kita mau lemah nggak? bahas masih gema nggak ya? Enggak sih, udah enggak. Udah nggak ya? Koko udah lepas kan ya? Udah. Oke. Jadi kita mau bahas diet bisa enak. Ya, mantap. Nah, kok tadi pengen tahu nih, dulu yang beratnya paling berat itu berapa sih, Bro Teddy? Sempet Sempat di angka 85. 80, 85. 85. Wah, lumayan. Berat berat tingginya sebenarnya Bro Teddy berapa? 180. Oh, berarti lumayan lebih ya bobotnya ya. Over sih. Lebih, sekitar 5 kilo. Nah, setelah menjalani program yang Bro Teddy lakukan nih diet, kan akhirnya turun tuh beratnya ya. Nah, itu jadi Iya, berapa? betul. Jadi 70. Jadi berapa, sorry? 70. 70, siap. Agak agak kurang besar, Bro, suaranya. Oh gitu ya. Eh, iya, nggak apa-apa. Deketan agak deketan mukanya aja. Iya. Jadi gede. Nah, boleh cerita nggak sih itu kenapa bisa sesignifikan itu dan itu dalam waktu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan ya. Kenapa sih bisa Iya, bisa sampai karena orang banyak kan susah loh Bro tadi. Apalagi nih ya, sekarang nih di WFH gini nih, orang kan pada di rumah ya kan. Beratnya banyak kan pasti deh. Nggak tahu nih teman-teman, boleh diketik di komen. Beratnya nambah apa malah ngurang coba? Di rumah biasanya yang cewek-cewek atau istri nggak ada kerjaan masak, ya kan? Masak. Atau betul. nggak order ojek online pesan makanan. Kan gampang sekarang. Gimana tuh Bro Teddy? Kok bisa akhirnya turun? Waktu itu sih dibantu temen sih. Jadi dibantu program, ya ada dibantu komplit sih semuanya. Ya dibantu pola Oh, jadi makannya, pola geraknya, terus eh, ya ada suplemennya juga. Tapi hari ini kita nggak bahas mengenai suplemen. ya kita akan lebih bahas lebih general sih. Oke, nah boleh ceritain nggak nih? Kan kita kemarin ada diskus juga sedikit. Apa sih bedanya penurunan berat sama penurunan lemak? Bro Teddy ini mau bantu jelasin. Ya, jadi selama ini banyak orang yang berusaha mati-matian buat turunin berat badan. Sebenarnya poin utamanya itu sebenarnya bukan di berat badan, tapi di lebih ke penurunan lemak. Hmm, Karena badan kita itu mengandung ada air, ada tulang, ada otot, terus ada darah juga, ada lemak juga gitu. oke. Ada yang dietnya akhirnya malah bukannya menurunkan lemak, tapi malah yang diturunkan malah otot atau komponen-komponen lain seperti air. Makanya mereka lebih mudah cenderung untuk naik lagi gitu beratnya. Dan lebih gampang sakit juga ya, Bro? Betul sekali. Dan biasanya mereka cenderung lemas gitu. Iya. Karena dietnya juga mungkin terlalu ekstrim ya bisa dibilang ya. Betul. Dan juga Mm-mm. arahnya salah. Iya. Nah,
Waktu itu sebenarnya kenapa sih kepengen langsing? Nih, kalau misalnya boleh jujur ya, waktu itu kan udah nikah kan? Betul sekali. Udah nikah, betul. Nah, Udah kalau punya saya anak kepengen juga. langsing, mungkin masih wajar. Kalau Bro Teddy alasannya kenapa? Coba. Ya, kalau saya sih lebih ke faktor kesehatan ya waktu itu. Karena waktu itu pas temenin papa juga pasang ring jantung, terus saya disuruh cek juga, ternyata ada kolesterol sama fatty liver. Gitu. Nah, fatty liver itu ternyata setelah dipelajari efeknya itu berbahaya sekali. Hmm. Bisa nyebabin apa sih, Bro? Fatty liver itu? Fatty liver bisa jadi kanker hati, pengerasan hati, gitu. Itu yang bahaya sih. Dan teman-teman Oke. udah ada yang kena sih. Oh. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang masalah diet itu lebih fokus ke masalah sebenarnya kita kesehatan ya. Kalau misalnya kita Kesehatan, bisa betul. kontrol, kita punya lemak, itu otomatis berat badan juga akan terkontrol begitu ya, Bro Teddy? Utamanya sih sebenarnya yang penting metabolisme tubuh kita dibenerin sih. Jadi ya flashback sedikit ya. Dulu itu saya sampai kuliah itu berat saya masih 65. Terus waktu saya kerja ke Pontianak 2007 sampai 2009 itu dalam 2 tahun naik 20 kilo. Nah, itu sejak itu udah susah deh turunnya. Padahal dulu kurus pengen gemuk. Hmm. Sekarang abis itu 2009-2010 itu pengen dari gemuk pengen kurus. Susah. Iya, iya, iya. Dulu soalnya aku ingat, kita pertama kali ketemu itu Bro Teddy kurus, betul. Iya, kerempeng. Itu masih 65. Jadi perjalanannya tuh udah dari kurus, gemuk, habis itu kurus lagi nih. Tapi kurusnya Iya. bukan kerempeng ya sekarang Bro ya, maksudnya ya. Proporsional. Betul. Nah, ini pertanyaan yang mungkin teman-teman juga yang nonton itu banyak tanya, Bro. Sebenarnya banyak orang ngomong gini, aku mana bisa kurus, atau aku mana bisa gemuk. Ini mah udah genetikanya, ini mah udah keturunannya, gitu. Banyak kan orang ngomong kayak gitu. Nah, kadang-kadang sih, yang aku tahu ya, dia mungkin aja mereka memberikan alasan supaya mereka itu tidak berusaha gitu. Nah, menurut Bro Teddy ini yang udah mengalami dari kurus kerempeng, udah sampai gemuk, terus sekarang udah langsing lagi, menurut Bro Teddy gimana? Semuanya sih nggak ada yang mungkin. Jadi memang ada yang orang mungkin metabolisme tubuh mereka jadi ya walaupun mereka sudah diet ini, diet itu, tapi tetap badannya tetap ya, lumayan berbobot lah. Tapi sebenarnya dengan cara yang itu bisa efektif penurunan. Yang penting tahu aja caranya. Asal tahu caranya, kata Bro Teddy, semuanya bisa. Mantap. Semuanya kalau enggak, bisa. ngapain kita live ya, Bro? Iya, kalau akhirnya nggak menjawab kebutuhan teman-teman nih. Nah, Bro Teddy waktu itu sempat ngobrol soal fat, seingatku. Pas kita baru ketemu di yang tempat restoran itu yang sama Bro Yosa. Nah, itu menurut aku teman-teman perlu mengetahui masalah fat ini. Waktu itu aku dapat insight yang bagus banget dari Bro Teddy. Silakan, Bro. Soal fat. Jadi secara general badan kita itu terdiri dari dua tipe lemak. Ada yang namanya subcutaneous fat. Itu lemak yang lepas di bawah kulit kita. Nah, ada juga yang namanya lemak organ atau visceral fat. Nah, itu yang bahaya sih visceral fat. Makanya orang bisa kena jantung, bisa kena fatty liver,
dan penyumbatan segala macam. Jadi yang berbahaya itu lebih ke lemak yang organ ya bro ya? Ya betul. Ini ada teman-teman yang baru gabung. Halo semua. Nah ini ada temanku nih, Stephen Liono. Dia ngomong bukan lemak yang dikontrol, tapi pola hidup, pola makan dan gaya hidup katanya. Ya itu salah satunya. Betul. Menurutku itu sama-sama ini ya, sama-sama berkesinambungan ya. Iya, semuanya berhubungan. Bukan sesuatu yang kayak maksudnya lemak dikontrol, tapi caranya gimana ya kan udah jadi. Iya. Caranya itu ya mengatur pola hidup gitu, pola makan dan hidup. Benar-benar. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan tinggal diketik aja ya di kolom komen sebisa mungkin. Saya sama Bro Teddy akan bantu gitu. Nah, Bro Teddy, aku juga punya pengalaman nih. Jadi sebelum aku yang kita ngalamin semua corona ini, itu aku lumayan berat tuh. Waktu itu mungkin sampai hampir nyentuh 70 kilo deh, kalau nggak salah. Padahal tinggiku cuma 163 waktu itu. Nah, waktu itu dari berapa aku punya cara. Kenapa bro? Sorry. Dari berapa? Mungkin waktu itu sekitar 65-an ya. Mungkin naik 5 kilo gitulah kira-kira. Nah, jadi waktu itu, halo teman-teman yang baru gabung. Jadi waktu itu aku gini, temanku kasih tahu, kamu daripada susah, karena kan kita kadang-kadang soal makan ya, ditahan-tahan, nggak boleh goreng-goreng, nggak boleh minuman manis. Wah, semuanya yang enak-enak kan bro. Nggak boleh yang berlemak, ya kan. Wah, berat nih, ya kan. Apalagi kita di Indonesia, di Jakarta, semuanya goreng-gorengan lagi. Kebanyakan tukang gorengan. Nah, terus temen aku bilang gini, ya udah, nih, gue ada cara diet berhasil nih, kata dia. Nah, katanya terakhir makan harus at least jam 6 sore terakhir makan. Nah, itu udah tuh. Dibiarin gak makan sampai besok lagi. Sampai sekitar jam 9 pagi baru makan. Jadi memang dia itu nahan perutnya itu supaya puasa dari makanan gitu loh. Tapi minum masih boleh gitu. Itu kayak semacam OCD ya bisa dibilang. Ya, jadi kalau OCD sih lebih ekstrim lagi. Agak emang agak sadis ya kalau bisa dibilang. Nah, itu udah sempet tuh aku turun. Nah, tapi ada di satu sisi tuh setelah beratnya udah sampai segitu dia mentok. Nggak bisa turun lagi gitu. Nah, beda lagi sama kakakku, si Edwin, kan Bro Teddy kenal tuh, Bro Edwin. Nah, dia satu keluarga, suami sama istrinya, sekarang langsing bro. Mereka terakhir makan jam 5 sore loh. Gila. Tapi memang abis itu katanya, setelah sekitar kayak jam 9, jam 10 nih teman-teman ya, udah katanya kakak aku tuh uring-uringan, udah kayak pusing gitu, kelaparan gitu. Kayak gitu. Nah, ada tuh maksudnya model-model diet yang seperti itu. Nah, pendapat Bro Teddy sendiri gimana? Soalnya menurutku, sebagai aku yang ngalamin juga, aku tuh merasakan bahwa, oh ternyata ini memang pengaruh. Dan waktu itu aku nggak olahraga sama sekali loh Bro Teddy. Kayak cuman aktivitasnya di rumah aja gitu. Dan sekarang semingguan terakhir, berapa minggu gitulah, aku baru mulai jalan, mulai lari gitu di keliling komplek. Menurut Bro Teddy? Bagus. Ya, sebenarnya metode itu banyak sih, macam-macam juga. Ada yang lebih fokusin di makan, fokusin di pola hidup. Ya, ada juga yang ekstrim. Gitu. Semuanya ya bisa dibilang ini salah itu salah, nggak ada yang salah. Kembali ke masing-masing. Yang penting intinya sih waktu jalanin program ini join. Terus efek jangka panjang ke depannya itu
nggak merusak lah istilahnya. Nggak malah jadi hasilnya malah jadi tambah sakit ini atau tambah sakit itu. Iya, paham. Atau kekurangan nutrisi atau apa. Itu yang mesti hati sih. Kalau ada yang sampai terlalu ekstrim. Kayak perlu belajar ya. Perlu belajar supaya kita tuh paham bahwa ternyata kita mengurangi makan pun atau kayak terlalu strict itu pun bisa mempengaruhi kesehatan kita juga, dan itu nggak baik gitu loh. Maksudnya bisa ya imunnya berkurang. Padahal tadinya ada ototnya jadi nggak ada gitu kan, malah ciut, tadinya keren malah krempeng ya bro ya istilahnya ya. Keren malah krempeng. Halo teman-teman yang baru join, ada Cilisa, Pak Gotlas, Elguin juga kenal kali Bro Teddy. Kenal. Sekarang dia di Bandung tuh si Elguin. Nggak di Jakarta. Usaha dia buka hotel kalau nggak salah, usaha keluarga. Mantap. Lanjut lagi kita bro. Nah, jadi sebenarnya kalau menurutku masalah penurunan badan ini itu lebih kayak bukan cuma satu sisi ya. Misalkan contoh kayak Bro Teddy, misalnya contoh kita cuma mengatur makan aja gitu. Ini makan ini boleh, makan ini nggak boleh, misalkan kayak gitu. Tapi maksudnya kita perlu ngatur juga pola makannya seperti apa ya. Betul kan? Ya, betul. Tidak boleh yang sampai maksudnya kita makan terlalu banyak gitu, tiba-tiba numpuk piringnya berapa gitu kan. 3 piring gitu kan sekali makan. Oke, nggak apa-apa nih ya, maksudnya gue terakhir makan jam 6 deh. Tapi abis itu sebelum jam 6, setengah 6 gue makan 3 piring gitu. Kan nggak ngaruh juga. Gitu. Iya, pola makan juga ya bro ya. Iya. Kalau saya senangnya dengan program ini karena enjoy itu. Sebelum program ini sebenarnya saya udah coba dengan teori teknik yang lain gitu. Cuman nggak terlalu signifikan dan menurut saya agak terlalu menyiksa sih. Apalagi yang masih makannya plain, yang hambar, yang nggak ada rasa atau seadanya itu saya ada tersiksa. Iya, paham. Pernah di posisi itu juga kok, Bro Teddy. Iya, betul. Halo Cilisa, Korobat. Lanjut ya. Berarti selain itu misalkan ada pola makan, nah itu harus juga diatur dengan aktivitas juga nggak sih Bro Teddy? Maksudnya kayak apa yang kita lakukan? Kalau misalnya kita ngurangin makan tapi kita tiduran terus gitu, nggak ngapa-ngapain, aja. Itu pasti pengaruh juga dong. Pengaruh gitu. Jadi kayaknya nggak guna gitu. Ya, tetap pola gerak aktif. Cuman nggak perlu terlalu ekstrim. Apalagi kalau Bro Teddy sendiri, saya kan gimana? Kalau Bro Teddy sendiri, aktivitas yang dilakukan olahraganya seperti apa sih? Saya paling jalan atau ya pokoknya gerak aktif lebih banyak bergerak secara aktif. Paling sekali-sekali kalau lagi app atau apa gitu. Cuman kalau untuk sampai yang ekstrim dan rutin itu menghabiskan banyak waktu sih saya kurang banyak waktu juga sih. Iya betul. Karena masalah kadang-kadang gini, kita terlalu sibuk. Contoh ya, apalagi kita anak yang masih dibilang umurannya umuran produktif, kita akan lebih memikirkan masalah keuangan kita ya kan dibanding masalah kesehatan. Itu yang saya lihat sekarang gitu. Iya. Dan ya sebenarnya kalau menurutku kita pun juga harus imbang ya, maksudnya mungkin kita perlu spend time buat workout, buat masalah badan kita, tapi kita juga perlu spend time buat ya kita cari duit juga, kita berkarya juga. Kalau enggak anak istri mau dikasih makan apa ya bro ya? Betul sekali. Halo Bro Willy,
Selamat Kecuali yang memang bergabung. kerjaannya di gym ya. Betul. Jadi PT, bro. Betul banget. Nah, aku tuh kemarin baca-baca Bro Teddy, kan mau ngobrol sama Bro Teddy nih, biar nggak mati gaya banget. Jadi aku tuh udah list sampai, halo Bro Willy. Kalau bisa nonton sampai habis Bro, semoga bermanfaat. Mantap. Teman-teman yang lain juga nonton sampai habis ya. Nah, jadi aku kumpulin Bro, makanannya yang boleh apa aja nih, gitu kan. Banyak tuh Bro. Yang pasti junk food nggak masuk, French fries itu udah ditolak mentah-mentah Bro. Minuman-minuman manis juga ditolak mentah-mentah gitu. Udah gitu minumannya apa yang diperbolehkan? Air putih, Bro. Air putih. Udah itu doang, air putih. Terus kayak susu kedelai boleh katanya, tapi nggak boleh banyak-banyak juga. Susu kedelai. Nah, jadi teman-teman, aku tuh udah kumpulin kayak makanan yang diperbolehkan, minuman yang diperbolehkan, yang tidak boleh, yang minuman yang tidak boleh juga gitu. Nah, teman-teman kalau pengen tahu yang kemarin aku cari, bisa WhatsApp aku gitu. Nanti nih aku ketik deh WhatsApp-nya. Jadi nanti aku kirimin makanan apa aja. Ini nomor WhatsApp aku ya, aku chat ya. Ntar di chat aja bilang kalau misalkan butuh infonya. Jadi udah aku kumpulin kemarin makanan, minuman. Nah, terus ternyata cara memasaknya pun itu pengaruh. Yang paling sangat dilarang nih ya, itu deep fried, Bro Teddy. Deep fried itu sangat buat orang yang mau badannya jadi, buat diet itu benar-benar dibuang jauh-jauh. Gitu. Deep fried. Terus, aku baca lagi, kita perlu tidurnya cukup. Sekitar katanya minimal 7 jam kita harus tidur. Nah, sedangkan kita anak-anak yang produktif, percaya deh, 7 jam tuh susah. Bener nggak Bro Teddy? Kemarin aku baru ngobrol sama Bro Teddy. Bro Teddy biasa tidur jam berapa Bro? Coba kasih tahu teman-teman. Itu out of the record. Iya, Bro Teddy itu tidurnya subuh teman-teman. Jadi memang buat aku pun susah loh tidur pagi gitu. Maksudnya kayak bukan tidur subuh ya. Maksudnya tidur pagian gitu kayak jam 9, jam 10. Padahal itu bagus gitu. Tapi ternyata itu mempengaruhi metabolisme kita. Dan aku nih pengen nih Bro Teddy kayak merencanakan bahwa next nih aku pengen nih, maksudnya aku matiin handphone. Kebanyakan tuh karena kita tuh main handphone tuh. Atau sibuk sama laptop gitu. Jadi bikin kita on terus nih mata kita gitu. Nah itu info-infonya bisa teman-teman dapat tanya sama aku aja. Jadi aku baca-baca di Google. Nah terus aku rangkum gitu, aku kumpulin yang soal makanan, minuman, soal tidur, sama yang soal cara memasak itu juga ada beberapa yang direkomend sama peneliti ya, sama kedokteran gizi gitu. Jadi teman-teman bisa minta sama aku, itu nomor WhatsApp-nya udah aku komen di bawah. Nah, Bro Teddy, lanjut lagi Bro. Teman-teman kalau ada yang bingung, ada yang mau nanya, silakan ya teman-teman. Mumpung ada Bro Teddy nih di sini, bisa bantu. Kalau aku sendirian, kelimpungan ntar kok. Takut nggak bisa jawab. Ya, nah, jadi teman-teman Bro Teddy ini punya, sorry hilang kok. Jadi udah nyambung lagi ya? Udah. Ya, jadi Bro Teddy ini ada program yang dari tadi dia disebut. Nah, biar teman-teman tahu, siapa tahu teman-teman perlu ikut. Jadi aku kasih persilakan buat Bro Teddy kayak ngasih tahu programnya itu seperti apa sih, apa yang perlu dilakukan, apakah berbayar atau tidak gitu. Bro Teddy boleh tolong coba kasih tahu teman-teman. Ya, jadi kita ada tim yang bantu untuk monitoring, supaya hasil penurunan lemaknya efektif gitu.
Kalau mengenai biaya atau apapun ya bisa kontak kita lah. Gitu. Nanti kita akan jelaskan secara detail bagaimana untuk mengenai programnya segala. Ntar kita akan jelaskan secara detail. Gitu. Tapi sebenarnya masalah programnya itu sebenarnya kalau bisa dibilang itu gratis ya, Bro. Sebenarnya kan tinggal cuma perlu untuk membeli kayak suplemen gitu kan ya. Ya, jadi kita ada dibantu juga dengan suplemen supaya hasil penurunannya lebih efektif lagi gitu. Dan memang ini programnya hanya berlangsung selama 3 bulan dan selebihnya itu ya kita tinggal maintain aja. Iya. Jadi teman-teman, kalau menurut teman-teman, maksudnya kayak apa yang Bro Teddy sharingin ini soal fat tadi, tentang ada fat organ yang tidak baik, yang benar-benar perlu diperhatikan. Nah, teman-teman, kalau merasa informasi ini sangat berguna, teman-teman bisa kontak Bro Teddy untuk misalkan tertarik untuk jalanin programnya, gitu. Karena ada orang-orang yang sulit menurutku ya, kalau nggak dibantu. That's why kenapa ada PT di tempat gym. Menurutku karena mereka nggak bisa menjalaninya sendiri gitu. Mungkin teman-teman juga tipe yang, wah kayaknya aku udah jalanin diet keto, diet nggak makan sama sekali lah, udah kayak puasa, dan yang lain-lain, tapi nggak berhasil. Nah, mungkin teman-teman yang concern dan bingung mau kemana, teman-teman bisa kontak Bro Teddy. Nah, Bro Teddy boleh coba diketik nama IG-nya biar teman-teman tahu. Oke, teman-teman, halo yang baru gabung, teman-temannya Bro Teddy, teman-teman saya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung diketik di komen aja ya. Teman-teman, tambah besar nggak nih di WFH ini nih? Kalau tambah berat berarti pembicaraan kita hari ini sangat berguna. Gitu. Jadi tadi yang baru gabung, Bro Teddy itu sempat bahas soal fat. Jadi teman-teman, sebenarnya masalah diet itu sangat kompleks gitu, nggak bisa sekedar kita ngurangin makan aja. Tapi ternyata antibody kita malah menurun gitu. Nah, itu yang harus dikontrol itu fatnya gitu. Ya, jadi nah, kita masih bincang-bincang lagi. Iya, lanjut Bro. Ya, jadi memang diet ada banyak macam. Ada yang penting semuanya kita secara medis kita lihat lah gitu. Maksudnya ada yang sampai dietnya nggak makan, tapi itu masih hati-hati. Kenapa? Waktu kita nggak makan, itu nutrisi yang harusnya dibutuhkan oleh tubuh, itu kita nggak konsumsi. Akhirnya malah membuat tubuh kita drop gitu, baik secara metabolisme maupun secara dalam hal zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Makanya nanti kalau yang cuman diet nggak makan lah segala macam, atau makanan yang tidak bernutrisi, yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, selesai program mungkin dia ngerasa kurus gitu, emang ngerasa berat badannya turun, bukan kurus, merasa berat badannya turun. Tapi waktu diukur secara visceral fat atau body fatnya ternyata tetap tinggi. Nah, itu bisa terjadi kemungkinan yang turun malah otot gitu, atau enggak ya mungkin bisa jadi pengeroposan tulang atau bagaimana, karena nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak diserap oleh tubuh kita karena nggak ada gitu yang mau diserap gitu. Maka itu masih hati-hati. Nah, Bro Teddy, nih ada pertanyaan dari temanku nih, Bro Willy. Apakah water fasting tidak baik untuk tubuh? Nah, ini aku baru lumayan denger nih masalah water fasting. Bro Teddy ada tahu soal water fasting nggak? Jadi, seperti yang saya tadi ngomong, semua diet itu kita tidak bilang, oh diet ini bagus, diet itu bagus, atau diet ini jelek, diet itu nggak, diet itu kurang bagus lah gitu.
Tapi yang penting kita cerna aja, maksudnya intinya tubuh kita itu butuh nutrisi. Jadi semua nutrisi-nutrisi yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu harus kita konsumsi. Nah, terus segala sesuatu yang berlebihan itu pun tidak baik gitu. Mungkin ada yang makan ininya over, tapi yang lain nggak dimakan gitu. Nah, itu semua harus sesuai takaran gitu. Jadi nggak bisa bilang, oh ini bagus apa enggak, oh itu bagus apa enggak. Dan tubuhnya, yang penting efek jangka panjangnya itu tidak mempengaruhi tubuh. Ya baik itu menjadi tulang menjadi kropos atau nanti malah jadi sakit ini, sakit itu. Karena yang ini nggak dimakan, yang itu nggak dimakan. Gitu. Teman-teman yang misalnya tahu jawabannya juga boleh bantuin kita ya, ketik di kolom komen, bantuin untuk pertanyaan Bro Willy juga. Kalau yang aku tahu sih, maksudnya kalau benar-benar sampai ekstrim water fasting sih menurutku juga nggak bagus ya, gitu. Karena badan kita itu 70% ya bro ya, air ya. Kalau misalnya kita kekurangan cairan malah nanti dehidrasi gitu sih. Kalau saya kan maksudnya nggak ahli banget nih soal gizi, soal diet, tapi menurutku harus memenuhi sih standar yang diperlukan untuk tubuh per hari itu untuk masalah airnya gitu. Thank you Bro Willy, pertanyaannya semoga menjawab. Kalau masih kurang, tanya lagi mumpung ada Bro Teddy di sini. Bro Willy, tembak aja terus, gencerin, dar, nggak apa-apa. Ya, jadi gitu ya bro. Nah, visceral fat sama body fat ya, tadi ya? Iya, betul. Jadi yang berbahaya itu, teman-teman, apa? Ketik di kolom komen, yang berbahaya apa? Yang visceral ya bro ya? Ya semuanya sih harus dalam keadaan normal sih. Jadi memang fat di tubuh kita itu nggak mungkin 0%, tetap pasti ada. Karena fat itu sebagian dibutuhkan oleh jaringan tubuh kita, gitu, jaringan organ kita untuk recovery segala macam. Yang penting jangan berlebihan, terutama visceral fat, ya, itu berbahaya sih. Iya betul Bro Willy, jawabannya visceral fat. Berarti Anda menyimak dengan sangat baik. Bagus. Nah teman-teman yang baru gabung, halo semuanya. Jadi kita lagi ngebahas soal diet itu bisa enak nggak sih? Nah menurutku ya, soal statement ini, sebenarnya diri kita sendiri yang menentukan nggak sih? Ya nggak sih Bro Teddy? Cara apa yang cocok buat kita gitu. Jadi mungkin kita bisa berbagi, sharing cara diet kita seperti apa, cara kita menjaga badan, nutrisi itu seperti apa. Tapi balik lagi, semua itu kembali ke teman-teman. Kalau aku misalkan bisa tahan makan jam 6, terus aku makan besokannya lagi jam 9, mungkin tahan, tapi teman-teman mungkin nggak bisa gitu. Bisa juga. Jadi teman-teman bisa memilih juga, mungkin dengan menjaga makanannya. Kalau aku misalnya bisa makan goreng-goreng, teman-teman jangan makan gorengan sama sekali, misalkan kayak gitu. Kalau aku secara jujur yang kemarin ini, iya bro. Yang penting overall diet itu harus enjoy. Kalau nggak enjoy, ya, hello. Betul, harus enjoy. Kalau tersiksa juga, badan kita juga sakit ya bro jadinya ya. Betul. Habis tersiksa, waktu udah lepas diet, akhirnya makin naik, makin besar gitu. Karena jadi brutal makannya. Gitu. Aku sering dengar tuh bro. Aku sering dengar orang yang diet udah terlalu parah, terus giliran dietnya selesai, kalap. Istilahnya kalap. Iya, akhirnya turunnya 10 kilo, naiknya 20 kilo, 30 kilo bisa juga. Wah, kacau itu, kacau. Nah, betul. Thank you, Miss Novi komennya. Nah,
menurutku nih teman-teman, salah satu yang efektif buat menurunkan berat badan atau menjaga kesehatan itu kita punya temen yang support, ya nggak sih Bro Teddy? Iya, betul. Jadi ibarat nih, aku nih kan mulai jalan keliling komplek nih ya Bro Teddy. Aku jujuran kalau sendirian aku agak males Bro. Sama. Soalnya yang keliling komplek opa-opa, oma-oma Bro. Coba kalau cewek cantik Bro, lain cerita Bro. Kalau cewek cantik mah semangat saya jalan. Lokasinya harus dipindah kalau gitu. Betul. Kayaknya jalan-jalan Bro. Ntar kalau udah selesai PSBB ke mall Bro, baru mantap, Ya, itu segar. bisa. Salah satu alternatif gerak aktif itu Jalan-jalan di jalan-jalan. mall. Tapi habis itu kalap, makannya makan enak lagi. Iya. Aduh, aduh. Teman-teman, eh, kalau ada pertanyaan lagi atau komen silakan diketik ya. Itu. Halo teman-teman yang baru gabung. Kita lagi bahas soal diet. Nah, Bro Teddy, jadi saya nih karena terinspirasi sama Bro Teddy, kita habis ngobrol-ngobrol gini, nah pengen maksudnya kayak lebih mengatur makanan yang kita makan, terus pola makannya seperti apa, gitu. Karena secara jujur, umur semakin bertambah, badan tidak semakin fit ya Bro ya. Iya, betul. Perlu lebih concern gitu sama masalah kesehatan. Nah, kenapa kita bikin obrolan ini? Karena yang seperti di awal saya bilang, kita kayak lebih memperhatikan masalah keuangan. Aku pengen beli rumah, pengen punya ini, pengen jalan-jalan segala macam. Akhirnya terlalu fokus sama masalah keuangan, pekerjaan. Akhirnya masalah kesehatan dilupakan gitu. Iming-imingnya gini, oke deh, yang penting aku punya asuransi. Jadi kalau misalkan rawat atau kena apa-apa, nggak bayar. Lah, tapi kan badannya tetap aja sakit ya bro ya? Iya, betul. Nggak enak. Kalau kata orang lebih baik mencegah ya bro, daripada mengobati. Iya, betul sekali. Memang masalah kesehatan ini perlu banget teman-teman yang muda maupun yang sudah berumur perlu concern masalah kesehatan ini. Jadi sebenarnya diet ini lebih ke masalah kesehatan ya bro ya, yang seperti tadi bro tadi bilang. Betul. Jangan terlalu ekstrim juga gitu. Tadi sempat Miss Novi juga bilang diet harus enjoy, benar, harus. Karena kita kalau ngelakuin sesuatu nggak enjoy, kita juga empet ya ngelakuinnya ya bro. Misalnya contoh, aku sama Bro Teddy nggak demen ngobrol-ngobrol live gini, gitu kan. Nah, kita juga mana bisa sampai selama ini, sepanjang ini ya, Bro. Empet kita juga ya. Jadi harus enjoy. Betul. Betul. Nah, Bro Teddy ada yang mau ditambahin lagi nggak? Masalah fat, masalah metabolisme tubuh, gitu. Ada lagi mungkin, Bro? Ya, jadi cerita sedikit sih ya. Kalau saya itu kan dulu tipenya yang semua dimakan. Semua yang jorok-jorok, yang kurang sehat, atau yang macam-macam lah, jeroan, segala macam, yang berlemak, segala saya makan. Dan porsi makan saya pun dulu 2-3 piring, gitu. Tapi ya, intinya sih kita nggak boleh sombong sih. Maksudnya kenapa sombong? Jadi dulu itu saya ngerasa badan saya tuh fit gitu. Karena saya dulu memang aktif olahraga, sepak bola, basket, segala macam. Gitu. Dan makanya seperti yang saya bilang di awal, saya sampai kuliah itu saya berat 65 gitu. Dengan kondisi makan yang berantakan, pola hidup yang berantakan, tapi karena dibantu oleh olahraga itu, saya bisa stay 65 gitu. Dan cek kesehatan pun hasilnya aman gitu. Nah, itu yang bikin saya agak sombong sih. Sampai akhirnya yang saya naik 20 kilo itu,
itu badan udah rasanya udah gak enak gitu. Badan rasanya berat, terus lebih gampang sakit, terus kayaknya olahraga apa segala gerak aktif aja males. Terus tapi makan makan sebenarnya waktu itu makan sih yang sejak saya terdetek ada kolesterol sama fatty liver itu makan saya sudah berkurang drastis gitu. Makan udah seadanya, terus kadang juga malah bisa skip makan karena kesibukan saya harus ketemu klien, ketemu customer gitu kan. Kadang makan bisa jam 2, jam 3 sore gitu, makan siangnya ya. Sehari Telat bisa ya bro makan makannya. ya Telat. sehari bisa makan cuma 2 kali. Gitu. Tapi Nah ini tetap baru gabung berat. kakak iparku nih yang aku bilang itu bro, yang jam 5 Ya, Felis ya. sore berhenti makan, Felis. Lanjut bro. Ya, tapi itu dengan begitu pun kondisi berat badan saya ya, secara ngomong berat badan dulu, berat badan saya nggak turun signifikan gitu. Apalagi lemaknya malah nggak turun sama sekali, dan kolesterol tetap tinggi, fatty liver tetap ada. Gitu. Nah, jadi sampai desperate-nya ya ikut dengerin ahli gizi, makannya harus ini, selada ini, harus makannya begini, begitu. Dan akhirnya jadi karena saya pengen sehat, saya ikutin, tapi dalam hati tersiksa juga gitu. Aduh, makannya gini amat, ya. Harus kukus lah, harus rebus lah, segala macam. Kayaknya nggak enjoy, gitu. Dan turunnya pun nggak signifikan gimana, gitu. Nah, itu sih. Akhirnya ya sampai ketemu teman yang bantuin monitoring saya. Akhirnya, wah enak nih program gitu di jalannya. Nggak perlu olahraga berat kayak gimana, dan gerak aktif pun nggak makan waktu, nggak habiskan waktu banyak. Terus makan tetap bisa enak, tetap enjoy, dan otomatis imun tubuh naik gitu kan. Yang tadinya saya setiap kali udah deket musim hujan itu pasti demam, sakit gitu. Tapi sampai sekarang udah berkurang semuanya itu, gitu. Hampir udah nggak pernah sakit lagi. Ya begitu. Teman sih. kita tuh bro Teddy baru join, teman kita reuni KPM nih ntar. Ko Belum Arif masuk tuh. sih ini. Arif, Ko Arif. Oh belum masuk. Ini baru Felis sih terakhir. Iya, ada Arif baru masuk kok, Bro Teddy. Halo, Ko Arif. Pengantin Pengantin baru ya? udah agak lama sih kok, udah nggak baru juga. Iya. Nah, mungkin Bro Teddy perlu ada mungkin pesan buat teman-teman yang perlu mungkin lebih concern sama fat, sama kesehatan mungkin dari Bro Teddy, soalnya kita palingan udah sebentar lagi bro, udah paling tinggal 13 menit lagi kita bakal end. Betul. Ya, jadi kesimpulannya intinya ya jaga tubuh kita sebaik mungkin. Jadi tidak usah berpikiran, oh saya mah masih muda, masih sehat. Gitu. Karena banyak juga yang masih muda udah kena jantung, udah kolesterol, gitu. Karena dari kita yang terlalu mengabaikan kesehatan. Dan waktu kita sakit, otomatis kan semua pekerjaan kita, usaha kita, itu otomatis jadi tertunda nih, gitu kan. Yang harusnya kita bisa mencari duit, tapi karena kita sakit, akhirnya malah kita harus di rumah sakit, atau di rumah, bed rest, segala macam. Dan bisa jadi ya pendapatan berkurang, ada yang gajinya dipotong, ada yang uang makannya dipotong, macam-macam gitu kan. Ya intinya sih harus stabil sih semuanya. Dan umur nggak jaminan sih sekarang ini. Jadi ada yang bilang, oh masih muda, nggak bakal kena ini, nggak bakal kena itu. Tapi kenyataannya di rumah sakit itu nggak pernah sepi. Gitu. Yang jantung muda-muda juga masih banyak, ada banyak. Gitu. Umur 20-30-an juga udah ada yang kena jantung, udah ada yang kolesterol tinggi, gitu.
Gitu sih. Oke. Nah, ini ada Bro Arif komen. Kok udah mau selesai ya katanya? Padahal baru masuk kata dia. Kok Arif masuknya telat? Kok Arif kita udah dari jam 8. Kok Arif pernah gendut nggak tuh kata kakakku tuh? Kata Cianita Kok Arif. Sekarang udah gendut, habis merit bahagia. Halo Michael Joe, sahabatku. Jempolnya banyak sekali. Ya teman-teman, jadi pesan dari Bro Teddy seperti itu tadi ya. Ya, betul. Harus lebih concern lagi masalah kesehatan. Nah, kalau teman-teman masih ada komen, masih mau ada tanya apa, di kolom komen ya. Jadi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, ya pasti sebisa mungkin kita jawab. Kalau misalnya nanti 1 jam nggak cukup, ya kita akan tambahin lagi, gitu. Tapi kalau udah nggak ada pertanyaan, ya kita ya bakal selesaiin jam 9, gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, teman-teman, kenapa kita kasih tagline diet bisa enak ini? Karena diet itu atau menjaga nutrisi tubuh itu supaya nggak terlalu berlebihan, perlu dinikmati, gitu. Seperti Bro Teddy bilang juga, perlu enjoy gitu. Meskipun mungkin kebiasaan, sebenarnya itu masalah kebiasaan ya, Bro Teddy ya. Kalau misalnya kita udah terbiasa untuk menjaga makanan kita nggak goreng-goreng, tiba-tiba kita makan gorengan, akhirnya tenggorokan kita pasti ngaruh gitu. Jadi agak nggak enak, ya kan? Iya, jadi sebenarnya masalah diet bisa enak atau enggak itu masalah kita mengatur kebiasaan kita sih. Kalau memang kita udah biasa makan makanan yang bersih, kita udah biasa olahraga, justru malah kayak kita nggak olahraga, malah jadi badan rasanya nggak enak gitu. Jadi sakit. Betul. Nah, jadi menurutku masalah diet itu masalah kebiasaan dan gimana cara kita lihatnya sih. Kadang-kadang ya, yang aku lihat nih Bro Teddy juga nih sama teman-teman semua, masalah diet tuh kayaknya orang tuh kalau buat yang badannya agak gemuk tuh kayaknya aduh, itu nanti deh besok-besok. Atau enggak ya maybe yes, maybe no. Bro Teddy. Mendingan nggak usah deh ngomongin, udah biarin aja. Orang bilang YOLO, YOLO. You only live once katanya Bro Teddy. Nikmatin aja lah, semua masukin ke mulut, masuk perut gitu. Ini ada pertanyaan dari Bro Arif nih. 1 tambah 1 berapa? Itu pertanyaannya, coba dijawab gitu secara ilmiah kesehatan. Aduh, Bro Arif, kamu itu dari dulu selalu, Mbak. Lucu ya, tetap selalu lucu. Selalu ceria dan lucu kata Bro tadi. Aduh. Ko Arif, kita mau reunian KPM tuh. Zaman dulu, kapan? Ayo Ko Arif, ajakin Andi Sandi, Ian, Edi. Tadi Edi ada tuh, Ko Arif. Iya, kayak gitu. Nah, menurutku kita sebagai orang-orang yang masih produktif, kita juga perlu memperhatikan kesehatan, gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang mobilnya diasuransiin, rumahnya diasuransiin, tapi badannya tidak diasuransikan juga ada, berarti. Lebih sayang badan sama lebih sayang mobil sama rumah dibanding badannya. Padahal kalau badan itu kalau udah rusak atau sakit parah udah nggak bisa digantiin ya, Bro Teddy. Kalau rumah, kalau mobil masih bisa digantikan. Nah, jadi menurutku betul. Teman-teman, jadi jangan sampai nanti ketika kita udah ketemu lagi, PSBB selesai, teman-teman tiba-tiba membesar ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Jadi mulai mengatur pola makan, olahraga, pola hidupnya, tidur jangan terlalu subuh ya Bro Teddy. Iya, seperti itu. Nah, jadi jangan lupa untuk concern sama masalah kesehatan. Ya, sekali lagi, terus diulang-ulang di masa WFH ini. Karena, bener nggak sih Bro Teddy, menurut Bro Teddy, WFH ini kayak
lebih membuat kita itu kayak merefleksi diri gitu. Karena kan kita banyak di rumah ya. Jadi kita lebih melihat kayak masalah di keluarga kita, lebih harmonis, kesehatan kita seperti apa, gitu. Dan jadi lebih peduli lah ya istilahnya ya, lebih care gitu. Nah, teman-teman kita juga mau